Well, so we can continue skill 9 and 10. Yeah, we have 2 more skills. Yeah. Let's go to skill 9. Kalian buka skill 9. Here we have several noun clause connectors. Yeah. We have what, when, where, why, how, whatever, whenever, whether, if, dan, that. Oke, kita lihat dulu di sini. Ada contoh di sini aja ya. I know what you did. Ya. Kalimatnya I know. I sebagai subjek, know sebagai verb. Noun connectornya, noun clause connectornya adalah kata what. Subjeknya setelah itu adalah you dan verbnya adalah did. Kemudian ini pun bisa dibalik. Contohnya, di sini dia sebagai subjek ya. Kalau yang di sini di belakang dia sebagai objek. Kalau yang sebagai subjek, what you did was wrong. Subjeknya adalah, kalau yang ada di sini subjeknya adalah you, verbnya adalah did di noun clause connector ini. Kemudian verb yang utama adalah was, ya. Oke, ini agak ngawang ya. Sebentar. Yang pertama kalian harus lakukan adalah kalian lihat dulu apakah bentuk noun clause connector ini berada di depan atau berada di tengah. Ketika berada di tengah, maka kalian harus kasih batas sendiri atau kasih kotak ya. Itu adalah noun clause connector dan itu kalimatnya. Nah, kemudian kalian bisa menganalisa. Nah, kalau yang ini karena dia berfungsi sebagai subjek ya, kita lihat, cari dulu noun clause connectornya. Noun clause connectornya kalau dia what-nya berada di depan berarti dia sebagai subjek what you did ya. What you did ini satu serangkaian. Setelah itu kita dapat noun connectornya what, subjeknya you dan verbnya did. Di sini hanya tersisa verb saja. Kenapa tidak ada subjek? Ada, ini what you did ini noun clause-nya yang berfungsi sebagai subjek. Ya. Oke, penjelasan saya bisa dipahami? Jadi kalau konektornya berada di tengah, kita masih perlu subjek dan verb utama. Ya, tapi kalau noun clause connectornya berada di depan karena dia berfungsi sebagai subjek nantinya, yang diperlukan hanyalah verb utama saja. Oke, sampai sini paham? Paham, Miss. Oke. Paham, Miss. Ya. Intinya kalian harus tahu dulu, kalian bisa kasih tanda mana yang noun clause connectornya ya. Kita lihat di sini. Noun clause connectornya sudah ada belum di dalam contoh? Titik-titik was late caused many problems. Berarti di sini sudah ada noun clause connectornya atau belum nih? Yang ada what, when, where, why, how, whatever, whenever. Sudah ada belum? Belum. Belum ada. Berarti jelas dia sebagai subjek kah atau sebagai objek? Kalau noun clause-nya berada di depan berarti dia sebagai subjek atau sebagai objek? Subjek. Betul, sebagai subjek. Berarti nanti kita harus mencari noun clause connector yang berfungsi sebagai subjek. Cari connectornya dulu nanti ya. Oke, kita lihat di sini kalimat was late caused many problems. Kita cek verbnya di sini apa saja? Was, betul. Ada lagi? Caused. Iya, betul. Subjeknya nanti ini ada to be atau verbnya was dan verb yang utama adalah caused.
Titik-titik terlambat menyebabkan banyak masalah. Siapa yang membuat masalah? Kita cari clause connector, noun clause connector yang sesuai dengan yang di A, B, C, D ini yang mana? Ya, ya, kok suaranya kayak robot ya? That ya, betul. That berarti jawaban yang tepat jelas that he was late caused many problems. Oke, coba saya tuliskan di sini. That he was late caused many problems. Ya. Oke, yang saya warnai itu dia sebagai subjek, yakni dia noun clause-nya yang berfungsi sebagai subjek, ya. Saya warnai kuning. Subjeknya saya kasih garis bawah. Kemudian verbnya saya tebalkan. Kemudian di sini ada verb yang utama yang harus ada, yaitu kata caused. Jadi kalimat ini sudah lengkap. That he was late caused many problem. Ya, artinya ya bahwa dia yang terlambat itu menyebabkan banyak masalah. Oke, pelan-pelan ya. Kita menuju exercise 9. Nomor 1. Nomor 1 ini sudah benar. Noun clause ini dia berfungsi sebagai subjek atau sebagai objek. Noun clause yang ada di nomor 1 subjek, iya betul, karena dia berada di depan. Konektornya, penghubungnya kata apa di nomor 1? When. Iya, when. Kemudian subjeknya yang mana? Yang yes, very good. The season. Yang ada dalam kotak dulu ya, yang kita analisa noun clause-nya. Kemudian verbnya yang mana? Yang ada di noun clause. Iya. Kemudian kita cari verb yang paling utama yang nggak boleh hilang di sini. Ada kata? Very good. Is determined. Sebentar, ini kok mikrofonnya agak ini ya. Coba kalian bilang sesuatu. Cek. Kayak suaranya kayak robot gitu ndak? Enggak bisa. Sebentar, ini kenapa ya? Apa yang bermasalah ya? Sinyal mungkin. Sinyal saya kah? Tapi di saya ada beberapa kali. Oh ya, berarti sama ya. Tapi suara saya di sana kayak robot enggak? Enggak. Hah? Coba chat dong. Jadi nggak denger. Suara saya kayak robot apa enggak? Enggak bisa. Oh jelas. Oke, ya sudah. Ya, oke, thank you. Now let's continue again. Number 2. Nomor 2 ini jawabannya salah. Kita lihat ya, sambil kita lihat di sini yang di kotak itu adalah dia berfungsi sebagai subjek atau sebagai objek. Objek. Betul, sebagai objek. Kalau sebagai objek berarti sebelum noun clause-nya itu harus ada subjek dan verb. Nah, kita lihat. Di sini nomor 2, subjeknya yang mana? Ya, manual. Ada verbnya enggak? Tidak ada. Kemudian kita cari yang di kotak. Konektornya apa?
How. Subjeknya Device. yes, device atau the device boleh. Verbnya yang mana? Oke, should be built. Jadi jawabannya salah karena di sini harusnya subjek dan verb. Ini kekurangan kata kerja. Well, next number 3, let's discuss it. Kita cari di sini ya, nomor 3, connectorsnya mana yang bisa kita analisa nih, nomor 3. Kita cari konektornya dulu yang mana? Yang mana? If. If, betul, iya. Ini saya kasih dari if, berarti dari if sampai mana? Yang perlu dikotak dari if sampai kata? Games. Iya, game. Ya, dari kata if the teams would be playing in the final game. Nah, noun clause ini yang nomor 3, dia berfungsi sebagai subjek atau sebagai objek? Object. Very good, sebagai objek karena dia berada di belakang, ya. Sekarang kita analisa dulu yang ada dalam kotak dulu yang sudah jelas. Konektornya if, subjeknya adalah kata yes. Subjeknya ada kata the. Teams. Yeah, very good. The teams. Next, look at the next one. We have verb. Verbnya yang mana? Would be aja. Be playing. Iya, would be playing. Would be playingnya dia sebagai verb. Ya, warna hijau. Ini garis 2 ya kalau kalian bisa. Kemudian next, berarti ini sudah lengkap, subject verb ada, konektor ada? Sama ya dengan yang ini. Kemudian kita lihat yang paling depan. Yang paling depan subjeknya yang mana? Schedule. Yes, very good. The schedule. Kemudian kita cari lagi verbnya yang mana? Indicate. Yes, very good. Indicated. Jadi kalimat ini sudah benar atau belum? Sudah sesuai atau belum? Udah. Yes, good. Kalian jawab correct. Sudah benar nomor 3. Number 4. Can you find the connector? Konektornya ada nggak? Gak ada, Miss. Nggak ada. Berarti sudah jelas dia jawabannya? Iya, incorrect. Tapi kita lihat dulu. Incorrect ya. Subjeknya di nomor 4 ini apa? He. Ya, betul. Kemudian verbnya apa? Reviews. Yes, betul. Reviews. Kemudian nggak kelihatan. Kemudian ada lagi kata kerja yang muncul? Nggak ada. Oke, di sini ada dong, yaitu kata could not be determined. Ya, ini juga masuk ke dalam kata kerja. Saya kasih warna hijau. Jadi di situ ada 2 kata kerja dan di sini ada 1 subjek. Tapi dia tidak mempunyai konektor ya. Oke, jadi jawabannya nomor 4 salah. Next, number 5.
Number 5, can you find the connector? Where? Ya, apa? Where? Where, yes, very good, where. Kemudian setelah where, saya kasih kotak dulu. Ya, kalian sambil mengkotai boleh ya. Bukunya dicoret-coret boleh. Konektornya where. Setelah where kita perlu subjek. Subjeknya ada nggak? We, betul. Kemudian verbnya yang mana? Should go. Should go ya, lengkap ya, should go. Berarti ini sudah benar. Dia fungsinya sebagai subjek atau sebagai objek yang di kotak ini? Objek. Betul, sebagai objek. Sekarang kita lihat kalau dia sebagai objek, di depannya harus butuh apa? Objek. Subjek dan verb ya. Subjek dan verb. Kita lihat subjeknya ada enggak? Enggak ada. Ya, verbnya ada enggak? Ada. Apa? Talked. Yes, betul. Jadi nomor 5 ini salah lagi. Harusnya ada subjeknya di sini. Talk about. Oke. Sampai sini dulu paham? Coba paham ya. Saya kasih contoh beberapa, silahkan kalian boleh menganalisanya. I don't know why you love me. Saya nggak tahu kenapa kamu suka sama aku. Dan what you say does not affect anything. Ya. Yang pertama adalah I don't know why you love me. Yang kedua, apa yang kamu katakan sama sekali tidak mempengaruhiku. Ya, tidak ada efeknya buat aku. Ya. So, from the first sentence, ada yang bisa menganalisa noun clause connectornya yang mana? Noun clause-nya apa, kemudian connectornya apa, kemudian subjeknya dan verbnya, subjek lagi dan verb lagi. Ada yang bisa membantu? Coba ya, kita cek. Ristanti. Ristanti, kita mulai dari yang mudah dulu. Subjeknya apa yang paling kelihatan? Ya? I. Oke. Next, Rifki. Rifki. Verbnya yang mana, Rifki? Don't know. Yes. Kemudian noun clause-nya dari mana sampai mana, Putra? No answer. Pamela. Iya, Miss. Dari mana sampai mana noun clause-nya? Wahyu. Wahyu aja. Wahyu. Ya. Kurang tepat. Wahyu. Iya, why you love me. Semuanya ya. Why you love me. Konektornya untuk ini apa, Nunung? Konektornya yang dipakai apa? Noun clause konektornya.
noun clause connector. Bisa dilihat di tabel. What, when, where, why, how, whatever, whenever, whether, if. Why? Yes, betul. Kemudian subjeknya kita lihat di sini ya, kan ini udah selesai. Sekarang kita tebalkan konektornya why. Subjeknya apa, Nandita? No answer. Hexa. Okay, good. And which one is the verb, Vina? Dela. Me. Oke, jawabannya verbnya adalah yang ada di sini. Verbnya yang mana? Love. Love. Iya, begitu ya caranya. Jadi kalimat ini benar. Nah, noun clause ini dia berada di depan atau belakang, Eling? Belakang. Belakang. Berarti dia sebagai subjek atau sebagai objek? Objek. Ya, subjek or objek? Objek. Objek. Oke, good job. Next, kita lihat lagi contoh yang lain yang lebih mudah ya dipahami. Noun clause-nya dimulai dari mana sampai mana? Ada yang tahu? Oke, coba Vina. Finish. Ya, noun clause-nya dari mana sampai mana? What you say that. Oke, what you say. Itu aja ya, jangan kebanyakan ya. What you say. That is the noun clause. Next, tell me the connector, everyone. Konektornya yang mana? What? Oke, good. Konektornya what? Subjek di dalam noun clause ini apa? Verb di dalam noun clause ini apa? Say. Iya. Kemudian noun clause ini berada di mana? Depan. Di depan, berarti dia sebagai Subjek. betul, subjek. Next, di kalimat ini setelah itu ada apa? Perlu subjek lagi? Kalau yang di depan sudah subjek, perlu subjek lagi tidak? Tidak. Tidak, karena setelah itu hanya perlu kata kerja saja. Nah, kata kerjanya apa? Main verbnya apa? Contohnya ini. Nah, main verbnya yang mana? Does not, miss. Oke, does not. Does not apa? Does not affect. Ya, kalau does not saja nggak bisa ya, harus lengkap. Does not affect. Oke, begitu. Contohnya ini mudah dipahami? Atau masih bingung? Is it understood? Oke, di skill terakhir ini kalian juga akan menggunakan noun clause connector, yaitu sebagai di sini dia berfungsi sebagai subjek.
Ya, kita lihat contohnya ya. Ya, kalau tadi kata-kata ini what, when, where, why, how ini bukan sebagai subjek ya, dia sebagai noun connector. Sedangkan yang akan kita bahas selanjutnya di sini, noun connectornya di sini itu juga berfungsi sebagai subjek. Jadi dia tidak perlu ada subjek lagi setelah noun clause connectors ini. Ya. Kita lihat contoh kalimatnya. Dalam bahasa Indonesia seperti ini. Saya tahu apa yang terjadi. Saya tahu apa yang terjadi ya. Jadi di situ kita analisa nih. Subjeknya I, verbnya know. Kemudian noun connectornya atau yang bisa juga berfungsi sebagai subjek adalah kata what. Nah, kata-kata ini, BH question ini yang sudah ada di sini ya. Who, whoever, what, whatever, which, whichever itu sudah berfungsi sebagai subjek. Jadi nggak perlu subjek lagi, maka setelah connector ini langsung kata kerja. Dan di sini dia berfungsi sebagai objek noun clause-nya. Nah, kalau dia berfungsi sebagai subjek, maka jadinya what happened was great. Apa yang terjadi itu benar-benar hebat sekali ya. So, the connector, noun connector yang berfungsi juga sebagai subjek itu adalah what dan verbnya adalah kata happened. Verb yang paling utama dan gak boleh hilang dalam kalimat ini adalah was. Oke. Saya buat contoh lain lagi yang bisa mungkin lebih paham. Kita pakai kata ini ya. Kita coba. I know what is in your mind. Artinya adalah saya tahu apa yang ada dalam pikiranmu. Ya. Di sini noun clause-nya mulai dari mana kalau sesuai dengan ini? Noun clause-nya dari mana sampai mana? What sampai? Betul sekali. What is in your mind itu adalah noun clause. Kemudian kita lihat di dalam kata noun clause ini dulu yang lebih mudah dipahami ya. Yang berfungsi sebagai connector dan juga berfungsi sebagai subjek adalah kata what. Iya, betul. Saya garis bawah aja. Kemudian dalam kalimat ini di noun clause ini mana verbnya? Is, iya, verbnya is. Oke, ini sudah kita lihat. Sekarang kita lihat yang depan. Subjeknya apa? Ya, betul. Verbnya apa? No. Yes, betul. Subjeknya I, verbnya no. Ya. Jadi nggak perlu ada what it is in your mind ya, langsung aja what's in your mind gitu. Kalau yang tadi sebelumnya perlu subjek, kalau ini tidak perlu. Oke, sekarang kita lihat contoh yang di sini ya. Was on television made me angry. Saya kasih di tempat sini aja biar lebih jelas. Oke, di sini kalimat ini apakah sudah ada konektornya? Belum. Berarti kita butuh konektor ya. Di sini konektornya A, B, C, D yang mana? C. Ada C dan ada D. Ya enggak? When-nya masuk enggak? Oh, tidak ada. Berarti ya sudah, jawabannya tinggal satu, yaitu yang C. Ya.
Caranya menganalisanya bagaimana? Kita lihat tulisannya. Kita masukkan jawabannya ya. What was on TV made me angry. Nah, dari kata yang sudah kalian temukan jawabannya what tadi, mana noun clause konektornya? What. Betul, noun clause konektornya what. Dia berfungsi sebagai subject. Iya. Sekarang pertanyaan saya, noun clause-nya dari kata mana sampai mana? What was on TV? Betul, sampai ini saja ya. What was on TV? Noun clause. Iya. Kemudian kita cari lagi di sini. Tadi subjeknya sudah ketemu, yang berfungsi juga di sini ya sebagai subjek, konektornya. Was-nya sebagai? Yes, good, verb. Kemudian setelah ini selesai ya, kita lihat made me angry. Verbnya yang mana? Made. Iya, jadi dia nggak perlu subjek lagi ya, karena di sini juga sudah berfungsi sebagai subjek. Karena dia berada di depan ya, jadi dia fungsinya sebagai subjek. Kalau berada di belakang, dia sebagai objek. Oke. Now, let's go to exercise 10. Kita coba bersama-sama. Number 3. Number 3 ya. Kita lihat mana noun clause konektornya dulu. What? Yes, what? What? Dari what sampai mana? Very good. What was added to his job description? Itu dia sebagai noun clause. Sebagai objek atau subjek? Objek, ya. Silakan kalian kasih kotak ya ke kalimat ini. What was added to his job description? Nah, yang di dalam kotak kita lihat lagi. Mana konektornya? What. Yes, kalian lingkari what sebagai konektor. Sekarang kita cari lagi mana kata kerjanya dari yang sudah kalian kotak. Was aja? Was added. Iya, betul, was added. Oke, berarti sudah lengkap, sudah bagus di sini. Kemudian kita cari yang di depan, harus ada subjek dan verb berdasarkan dari patternnya ya. Subjek nomor 3 adalah yang utama nggak boleh hilang adalah nomor 3. Which one is the subject? The employer. Very good, the employee ya. Kemudian which one is the verb? Was. Oke, subjek ketemu, verb ketemu, noun clause konektor lengkap. Berarti jawabannya nomor 3? Correct. Betul, correct. Next, number 4. Number 4, konektornya yang mana? Whoever, betul. Sekarang kita cari, nanti kalian kotak lagi ya. Noun clause itu dari mana sampai mana di nomor 4? Wants to take the dessert. Ini aja. During spring. Iya, sampai break ya. Whoever wants to take the desert tour during spring break. Ini kita kotak dari whoever sampai break. Oke, sudah dikotain sendiri? Running
Udah ya. Kemudian kita cari, kalian lingkari mana konektornya yang dipakai sesuai yang ada di sini. Kata apa? Whoever, betul. Kalian lingkarin. Setelah dilingkari, kalian cari which one is the verb. Once, ya. Kata once-nya kalian garis bawah 2. Oke, sampai sini sudah selesai. Kita sekarang menuju yang setelah di kotak. Kata kerjanya. Kita cari kata kerjanya yang mana? Signing, betul. Signing ini kalau menurut yang tadi kita bahas, yang the flowers, ini benar apa salah? Tadi saya kasih contoh, ya. Tadi saya kasih contoh kan, the flowers are yang ada verb ing-nya. Kemudian the flower is yang ada verb ing-nya. Atau tadi sebelumnya juga ada lagi kata flow, ya, flowing. Nah, ini benar apa salah signing-nya? Salah. Harusnya dia ditambah dengan apa biar menjadi sebuah kalimat yang bagus? Betul sekali. To be, ya, perlu to be di sini. Kalau nggak ada to be, signing aja ya dia salah. So number 4 is incorrect. And the next is number 5. Nomor 5, coba kita cari dulu yang mudah ya. Noun clause. Noun clause-nya dari mana sampai mana? Sampai betul sekali. Who he had struck his car. Kalian kasih kotak dari who sampai car. Next, konektor yang berfungsi juga sebagai subjek adalah konektor yang berfungsi sebagai subjek, ya. Konektor yang berfungsi sebagai subjek di sini ada 6 ya. Who, whoever, what, whatever, which, whichever. Yang mana? Who, betul. Kemudian setelah who kita lihat lagi, ada subjek nggak? Ada. Oke, kalian garis bawah 1, he-nya sebagai subjek. Next, adakah kata kerjanya? Head struck, betul. Ya, kalian garis bawah 2. Next, ini sudah selesai, nanti dulu ya benar salahnya. Kita lihat yang depan. Subjeknya ada tidak? Ada. Apa? The motorist. Yes, very good. The motorist. Kalian garis bawah 1. Kemudian kata kerjanya yang mana? Was and the. Iya, was aja ya. Was-nya di garis bawah 2. Nah, sudah ada subject dan verb, sudah ada noun clause juga. Kita sambil lihat yang ada di atasnya, patternnya, polanya. Tadi noun clause-nya berada di depan atau di belakang? Di belakang. Berarti dia berfungsi sebagai subjek atau sebagai objek? Objek. Nah, kita lihat tadi kalian menemukan ada berapa subjek? 2. Yang satunya sudah ada konektor yang berfungsi sebagai subjek, kok malah ada lagi? Berarti jawabannya Incorrect, Miss. Iya, jawabannya salah. Oke. Itu saja yang bisa saya berikan untuk hari ini, skill 9 until 10 ya. Setelah tadi kita belajar skill 6, 7, 8. Any question?